PPKM dan PSBB ini relatif sama ya. Ya. Memang dari sisi terminologi barangkali PPKM dianggap lebih tepat gitu ya. Nah, ketika kita melihat penerapan PPKM yang saat ini, kita lihat penerapannya cukup masif ya. Jadi dilaksanakan di Jawa dan Bali yang mewakili 65%, bahkan mendekati 70% ekonomi Indonesia. Jadi tentunya impact terhadap ekonomi juga sangat signifikan. Tetapi memang kita harus akui bahwa di jangka pendek mungkin ada dampak negatifnya. Tetapi kalau kita berbicara jangka menengah dan jangka panjang, PPKM ini akan berdampak positif bagi ekonomi kita. Karena diakui atau tidak, COVID ini seperti dua mata uang dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika COVID tidak bisa dikonten dengan baik, maka ekonomi juga akan tetap terkendala pertumbuhannya. Ada satu sisi yang menarik dari kebijakan PPKM ini, karena kelihatan sekali pemerintah lebih firm, lebih memberikan kepastian dibandingkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya. Ini juga memberikan dampak psikologis dan confidence yang positif. Kalau kita berbicara kuartal 1, pasti ada dampaknya. Tetapi kalau kita berbicara kuartal 2, 3, dampaknya akan positif. Saya rasa begitu. Baik, nah akan seberapa jauh, karena katakan tadi impact terhadap ekonomi akan signifikan dan jangka pendek mungkin akan ada negativity di sana. Kalau kita berbicara kuartal 1 saja, potensi atau persentase bisa tertekan atau mungkin tertahan kembali Pak, resiko pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 1 kita akan sejauh mana ini Pak Wija? Jadi dampak paling signifikan itu di konsumsi, karena masyarakat mungkin menunda belanja, menunda bepergian begitu ya. Dari aspek konsumsi kita tidak bisa harapkan di kuartal 1 akan segera bounce back. Padahal Ya. kalau kita lihat kuartal 2, 3, konsumsi kita sudah cukup banyak tertekan. Bahkan di kuartal ketiga, ketika kita berbicara ekonomi mulai membaik, sebenarnya konsumsi masih flat. Iya. Membaik itu karena faktor government spending yang meningkat. Jadi dari komponen konsumsi akan masih tetap flat, sehingga pertumbuhan di kuartal 1 barangkali tidak akan lebih tinggi dari 3%, 2%. Oke, akan bergerak cukup flattish dari sisi konsumsi. Ini mengingatkan kita kembali Pak Wija akan strategi dan juga semua stimulus yang sudah digelontorkan diguyur habis-habisan oleh pemerintah sampai tutup tahun 2020 kemarin. Anda lihat masihkah nanti akan efektif untuk menopang paling tidak perekonomian di tengah PPKM yang tengah berlangsung saat ini? Ya, saya rasa paralel dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan COVID tersebut, berbagai insentif tetap harus diberikan, baik itu yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung misalnya upaya untuk mengganti bansos dalam bentuk barang menjadi BLT itu satu kebijakan tepat. Karena ini akan membuat ekonomi bergerak, begitu ya. Ya. Karena kemudian masyarakat bisa belanja kemanapun mereka mau. Itu satu hal yang positif. Kemudian yang kedua, kita harus juga memikirkan korporasi, terutama yang mid-size to small size, UKM misalnya. Karena mereka dalam posisi sangat rentan, sehingga harus coba diselamatkan, sehingga jangan sampai mereka bertumbangan. Karena ketika tumbang, untuk memulainya lagi, itu akan sulit. Jadi berbagai stimulus untuk mereka harus digelontorkan secara paralel, sehingga mereka bisa bertahan saat krisis, kemudian ketika recovery, mereka bisa menjadi motor penggerak recovery. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.